Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mbak Dian. Perkenalkan, saya Hikaru Sugawara dengan NIM 2802436401. Perkenalkan, nama saya Jeremia Mikael dengan NIM 2802457210. Kesempatan kali ini, saya dan Jeremy dari kelompok 2 akan mereview film Invictus menggunakan critical theory. Invictus merupakan sebuah film drama biografi yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan Nelson Mandela yang setelah mendekam lama di penjara akhirnya bebas dan kemudian menjadi presiden Afrika Selatan pada masa pasca apartheid, tepatnya pada awal masa jabatan sebagai presiden setelah kemenangan pemilu demokratis pertama Afrika Selatan pada tahun 1994. Film ini disutradarai oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh Morgan Freeman sebagai Nelson Mandela dan Matt Damon sebagai Franco Pinar yang merupakan seorang kapten tim rugby Afrika Selatan. Film ini diadaptasi dari buku karya John Carlin dengan judul Playing the Enemy, Nelson Mandela and the Game That Made a Nation. Latar belakang film ini sendiri mengisahkan tentang Nelson Mandela setelah keluar dari penjara dan mencalonkan diri sebagai Presiden Afrika Selatan yang menandakan berakhirnya rezim apartheid di Afrika Selatan dan memulai masa yang baru, yaitu pemerintahan di bawah orang kulit hitam. Banyak masyarakat kulit putih Afrika Selatan yang takut dan memiliki keraguan terhadap Nelson Mandela ketika ia naik menjadi Presiden Afrika Selatan. Namun, Nelson Mandela tetap berupaya untuk menyatukan perbedaan antara masyarakat kulit putih dan kulit hitam, serta menjatuhkan stigma terhadap potensi dominasi dan balas dendam dari pemerintahan kulit hitam yang baru. Rekonsiliasi terhadap perbedaan budaya dan masyarakat kulit hitam dan kulit putih ini diupayakan Nelson Mandela lewat perjuangan simbolis, yaitu dukungan terhadap tim nasional rugby Afrika Selatan. Judul dari film ini yaitu Invictus, diambil dari puisi karangan William Ernest Henley yang merupakan puisi favorit dari Nelson Mandela sendiri. Puisi ini memiliki makna yang mendalam dan merupakan inspirasi bagi Nelson Mandela untuk tetap bertarung dan berjuang hingga ia tidak dikalahkan oleh keadaan, melainkan ia akan memenangkannya di segala keadaan. Diceritakan bahwa setelah berpuluh tahun Afrika Selatan terbelah akibat kebijakan apartheid, Nelson Mandela sebagai presiden terpilih yang baru menghadapi sebuah tantangan untuk menyatukan bangsanya yang masih berhadapan dengan trauma masa lalu dan diskriminasi rasial. Salah satu strategi simbolis yang digunakan oleh Nelson Mandela adalah dengan mendukung tim nasional rugby Afrika Selatan, yaitu Springboks, yang diceritakan dalam film awalnya mendapat pertentangan dari masyarakat kulit hitam Afrika Selatan karena pada saat itu dianggap mewakili budaya kulit putih dan kerap menjadi simbol penindasan bagi warga kulit hitam Afrika Selatan pada masa apartheid. Ketika Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby 1995, Nelson Mandela melihat kesempatan ini sebagai sebuah cara atau sarana rekonsiliasi nasional di mana Nelson Mandela mendukung tim Springboks dan menjalin kerjasama persatuan dengan kapten tim Springboks, Franco Pinar, yang seorang kulit putih untuk menginspirasi semangat persatuan. Awalnya, tindakan Nelson Mandela ini ditentang sebagian masyarakat dan bahkan lingkungan pemerintahannya yang baru, karena dianggap sebagai sesuatu yang mustahil pada saat itu untuk disatukan antara budaya masyarakat kulit putih dan budaya masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Bagaimanapun juga, Mandela tetap melihat ini sebagai suatu usaha rekonsiliasi yang potensial, dan Nelson Mandela menjadikan dirinya sebagai contoh awal untuk menyatukan perbedaan dan kebencian lewat dukungan kepada tim nasional rugby Afrika Selatan yang merupakan warisan budaya apartheid. Keraguan yang awalnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Afrika Selatan perlahan-lahan berubah ketika perjalanan tim nasional rugby Afrika Selatan yang dipimpin oleh Franco Pinar mampu meraih kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya menjadi juara Piala Dunia Rugby 1995 setelah mengalahkan tim nasional rugby Selandia Baru di laga final dengan skor 15-9. Hal ini pun membuat perjuangan Nelson Mandela untuk menyatukan perbedaan antara masyarakat kulit putih dan kulit hitam yang terlihat mustahil menjadi mungkin lewat strategi rekonsiliasi mendukung tim nasional rugby Afrika Selatan sebagai tanda simbolis persatuan Afrika Selatan di bawah pemerintahan yang baru Nelson Mandela. Dalam review film Invictus, kami menggunakan critical theory untuk dapat memahami
sebenarnya apa yang Mandela lakukan untuk dapat menyatukan masyarakat kulit hitam maupun kulit putih ketika ia naik menjadi seorang presiden Afrika Selatan dan menghapus keraguan-raguan orang masyarakat kulit putih dan menghapus rasa ingin balas dendam masyarakat kulit hitam terhadap kulit putih. Critical theory sendiri merupakan sebuah dasar pemikiran dalam hubungan internasional yang memandang dan memahami dunia tidak sebagaimana adanya tetapi mengubahnya menjadi kondisi yang lebih adil dari batasan-batasan yang ada. Teori ini pertama kali dikemukakan pada masa Frankfurt School yang terinspirasi dari paham Marx dan Marxis Barat. Teori ini dibuat untuk menentang teori utama yaitu realisme dan liberalisme, di mana teori ini lebih berfokus pada dialog, etika, komunitas politik, dan pengetahuan. Salah satu pemikir utama teori ini yaitu Andrew Linklater mendefinisikan tujuan utama critical theory adalah untuk emansipasi manusia, yaitu membebaskan individu dan kelompok dari pembatasan struktural yang ada. Teori ini juga lebih menyoroti bagaimana kekuatan sosial dan kesadaran politik merupakan hal yang penting, namun sering diabaikan oleh teori lainnya. Juga, teori ini memberikan ruang bagi mereka yang terpinggirkan atau mereka yang dianggap sebelah mata oleh orang lain. Dengan begitu, menurut teori ini demokrasi akan lebih nyata. Melalui Invictus, praktik critical theory dapat dipahami dan selaras ketika Nelson Mandela naik menjadi presiden Afrika Selatan, di mana ia memecahkan tantangan utama yang ada di Afrika Selatan mengenai masalah diskriminatif rasial antara kulit hitam dan kulit putih. Karena selama bertahun-tahun, Afrika Selatan berada di bawah rezim apartheid yang akhirnya membuat penduduknya, terutama warga kulit putih, menjadi merasa superior dibanding dengan orang-orang kulit hitam. Pada masa pemerintahan Nelson Mandela, ia berusaha memecahkan permasalahan tersebut alih-alih membuat keadaan menjadi berbalik, di mana dia punya kesempatan untuk membalikkan dominasi pemerintahan untuk membalaskan dendam terhadap orang kulit putih. Tetapi justru Nelson Mandela berniat untuk menyatukan perbedaan ini dan hidup berdampingan atau inklusif, di mana tidak seorang pun merasa lebih superior dari ras yang lain. Melihat kisah Springboks dan logo dari timnya merupakan simbol dari kekuasaan dan superioritas dari orang-orang kulit putih Afrika Selatan. Ketika rezimnya jatuh, orang kulit hitam berusaha mengganti nama dan logonya, namun Nelson Mandela menolaknya dan tetap mempertahankannya. Simbol ini yang awalnya merupakan identitas untuk kaum apartheid, kemudian diubah menjadi simbol sekaligus alat pemersatu untuk semua orang di Afrika Selatan. Nelson Mandela juga menolak untuk membalas dendam terhadap masyarakat kulit putih yang selama ini menindas. Alih-alih membalas dendam, Nelson Mandela menggunakan olahraga rugby sebagai alat pemersatu, di mana ia tidak mengubah logo maupun nama tim, tapi ia justru mengganti makna dari tim rugby Afrika Selatan yang awalnya identik dengan kaum apartheid yang suka menindas orang kulit hitam. Sebagai kesimpulan, dalam film Invictus, Nelson Mandela berhasil mengubah pandangan negatif untuk kedua sisi antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih. Dia hanya mengubah makna, namun dampak dari itu semua orang Afrika Selatan dapat bersatu. Dia mengubah rugby yang awalnya identik dengan kaum apartheid menjadi simbol persatuan Afrika Selatan. Critical theory melihat bahwa mengganti presiden dengan seseorang yang merepresentasikan suatu etnik saja tidak cukup. Kebijakan pun dinilai masih tidak mampu untuk membangun sebuah persatuan, sehingga perlu pendekatan yang lebih dari sekedar kebijakan. Nelson Mandela tidak hanya mengeluarkan kebijakan, namun ia melihat dan menggunakan pendekatan lain agar ia dapat menyatukan Afrika Selatan. Nelson Mandela mengubah makna dari tim rugby Afrika Selatan yaitu Springboks dan logonya yang awalnya merupakan simbol apartheid menjadi simbol persatuan bagi Afrika Selatan, menghilangkan tembok eksklusivitas dan mengubahnya menjadi inklusif.